Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan judul yang bertemakan Asas-asas hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia. Langsung saja pengertian asas hukum. Asas hukum adalah pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang pasti atau hukum positif. Profesor Dr. Satip Djora Hardjo SH mengatakan, asas hukum ialah jiwa peraturan hukum, karena merupakan dasar lahirnya peraturan hukum. Merupakan dasar peraturan hukum ialah rasio legisnya peraturan hukum. Asas hukum itu dapat ditentukan, disimpulkan langsung ataupun tidak langsung dalam peraturan-peraturan hukum yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang bersangkutan. Di dalam asas hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia ini terdapat 6 poin. Di antaranya bebas merdeka kekuasaan kehakiman, pelaksana kekuasaan kehakiman, ketuhanan, fleksibilitas, non-ekstrayudisial, dan legalitas. Ya, di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan 4 poin dari 6 poin tersebut. Poin yang pertama, asas bebas merdeka. Maksudnya ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan negara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya asas kebebasan hakim dan peradilan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Adapun poin yang kedua, asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Maksudnya, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia ialah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, peradilan negara merupakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Poin yang ketiga, asas ketuhanan. Yang dimaksud dari asas ketuhanan ialah peradilan agama dalam menetapkan hukumnya ini selalu berpedoman pada sumber hukum agama, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat basmalah yang diikuti lirihan-lirihan atau kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan poin yang keempat, asas fleksibilitas. Asas fleksibilitas atau pelaksanaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Adapun asas-asas diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk itu, peradilan agama wajib membantu kedua pihak perkara berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut.
Ya, mungkin untuk materi pertama hanya itu saja. Poin yang selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang selanjutnya. Adapun pemateri, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Akbar. Adapun asas yang kelima adalah asas non ekstrajudisial. Asas non ekstrajudisial adalah segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan hakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang dimaksud, maka orang itu harus dipidana. Adapun asas yang keenam adalah asas legalitas. Asas legalitas maksudnya peradilan agama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 3 Ayat 2 Pasal 5 tahun 2006 tentang peradilan agama. Asas legalitas ini dimaknai sebagai hak perlindungan hukum sekaligus sebagai hak persamaan hukum. Oleh sebab itu, semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi itu harus berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Mulai tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan dalam persidangan, semuanya harus berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, bukan menurut atau atas dasar selera hakim. Adapun asas yang ketujuh yaitu asas audi et alteram partem. Di sini hakim wajib menyamakan kedudukan para pihak yang berperkara di muka persidangan. Dalam arti harus ada unsur-unsur kesamaan derajat, kesamaan hak di persidangan, dan para pihak mempunyai kedudukan yang sama di muka persidangan. Adapun asas yang ke-8 adalah asas unus testis nullus testis, bahwa seorang saksi tanpa ada alat bukti lain dianggap belum mencapai batas minimal pembuktian. Agar pembuktian mencapai nilai batas minimal, pembuktian harus ada alat bukti lain. Adapun asas yang ke-9 adalah asas actor squitur forum rei. Di sini pengadilan berwenang memeriksa gugatan hak tergugat bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 3, kecuali undang-undang menentukan lain sebagaimana terhadap perkara perceraian yang berlaku di muka peradilan agama. Adapun asas yang ke-10 adalah asas actor squitur forum rei sitai. Di sini dijelaskan gugatan diajukan di pengadilan di mana benda tidak bergerak itu berada atau terletak. Hal ini sesuai dengan pasal 118 ayat 3. Mungkin hanya materi itu yang bisa saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alfa. Oke, baik, kita lanjut ke materi berikutnya. B. Asas khusus kewenangan peradilan agama. Asas khusus kewenangan peradilan agama ini sebenarnya ada 9, tetapi saya sebutkan di sini hanya 5 ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjelaskan lebih detail ya. Nanti mungkin bisa dibaca saja. Yang pertama itu asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Asas personalitas keislaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, pasal 2 penjelasan umum alinea ketiga, dan pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. Ketentuan yang melekat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang asas personalitas keislaman adalah
A. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam. B. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Yang C. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam. 2. Asas islah atau upaya perdamaian. Upaya perdamaian diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan, pasal 65 dan pasal 82 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7. Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan islah. Karena itu, tepat bagi para hakim peradilan agama untuk menjalankan fungsi mendamaikan, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian. Yang ketiga, asas terbuka untuk umum. Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sidang pemeriksaan perkara di pengadilan agama adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan yang penting yang dicatat dalam berita acara sidang pemerintahkan. Dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian dilakukan dengan sidang tertutup. Adapun pemeriksaan perkara di pengadilan agama yang harus dilakukan dengan sidang tertutup adalah berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai tolak dan atau cerai gugat. Oke, yang 4, asas equality. Asas equality adalah setiap orang yang berperkara di muka sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat diskriminatif, baik dalam diskriminasi normatif maupun diskriminasi kategoris. Adapun patokan yang fundamental dalam upaya menerapkan asas equality pada setiap penyelesaian perkara dipersidangkan adalah A. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan atau equal before the law. Yang B. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau equal protection on the law. Dan yang C. Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau equal justice under the law. Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu asas aktif memberi bantuan. Terlepas dari perkembangan praktik yang cenderung mengarah pada proses pemeriksaan dengan surat atau tertulis, hukum secara perdata yang diatur dalam HIR dan RBG sebagai hukum acara yang berlaku untuk lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana yang tertuang pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.